pakai standarisasi bagaimana layaknya sebuah areal peternakan dengan jumlah lebih dari 10.000. Ini kandang lama. Siap kandang lama, Pak. Ini tahunnya lalu, Pak. Coba. Ini yang saya maksud. Ini kawasan hijau yang harus terpertahankan karena ini menjadi paru-paru dan tempat ini tanah air. Tiba-tiba ada bangunan di sini dengan jumlah yang sangat luas bertentangan dengan prinsip-prinsip pengelolaan kawasan hijau. Yang punya peternakannya mana, Pak? Yang punya peternakannya di mana? Kantornya? Tahu, Pak. Nanti dulu, Pak. Bapak mau ada izin. Oh ya. Kegiatan kemarin. Totalnya sangat luas. Ini yang lama belum dikasih izin, yang baru udah bangun lagi. Manor kerjanya mana? Tahu, Pak. Kata Bapak berhenti dulu kerja, Pak. Pak, kerjanya berhenti dulu, Pak. Mandornya mana? Hah? Belakang. Berhenti dulu kerjanya, Pak. Ini kawasan hijau, Pak. Bapak kerjanya berhenti dulu, Pak. Belum ada izin. Bosnya di mana kantornya, bosnya? Mana? Mana? Ah. Pak. Bukan air didinya ke dapur teralon. Pak, mandornya mana, Pak? Pak, turun dulu, Pak. Ini ngambil airnya dari mana? Dari bawah, Pak. Bawah. Bapak pengambilan air bawah tanah untuk kepentingan industri sudah ada izin, pengambilan airnya belum? Belum tahu, ya kan? Kerjanya berhenti dulu, Pak. Ini bangunan areal peternakan ini ilegal dibangun di atas kawasan hijau hutan. Dan jumlahnya sangat luas. Terus kemudian langsung membangun fasilitas air dan belum ada izin, kan harus mempertimbangkan nanti warga sekitar. Mana yang punya pabriknya mana? Di rumah, Pak. Di rumah. Berhenti dulu kerjanya, Pak. Kalau enggak, saya portal loh jalan depan. Pelang izinnya ada nggak? Izin mendirikan bangunan, kawasan peternakan, izin pengambilan air bawah tanah. Daya. Nah, si ganyan heraran wae tuh pabrik saya gede nak. Dengan pompa yang sangat besar. Ini pengambilan air dengan pompa yang sangat besar. Terus ini bukan industri kecil. Ini sudah kategorinya industri besar. Sini, Mas. Hai, kan, sini. Manajemen peternakannya siapa manajernya? Ya. Kan ini perusahaan besar ini. Mana yang kepala gudang, kepala peternakannya siapa? Asal dari mana? Asal dari mana? Saya lihat izin peternakan. Aku pegawai, mungkin Siapa? aku kesini pas ini baru diri aja. Enggak, kan harusnya ini perusahaan. Ini kan perusahaan nih. Kan ini jumlahnya berapa jumlah ayam? 48.000. Ya sebentar lagi 48.000. Sebelah lagi kan dibangun lagi kan? Betul. Dibangun lagi sebelah lagi berapa kapasitasnya? Yang ini 75. Berapa 75.000? Yang 3 lantai 70. 70.000. Berarti lebih dari 100.000-nya bahwa ayam di tempat ini lebih dari 150.000 ekor. Betul. Artinya ini kategorinya sudah perusahaan besar. Bukan lagi perusahaan UMKM mikro. Makanya saya nanya, ini bagaimana pengelolaan limbahnya? Ngambil air bawah tanahnya bagaimana? Bangunannya bagaimana? Karena ini dibangun di tengah hutan. Kawasan hijau di RUTR-nya. Makanya saya nanya, kok manajemennya siapa kepala kandangnya? Bapak, Ya. berapa jumlah karyawan? Aku karyawan 1 4 5 Ada SK perusahaannya Bapak pengangkatan sebagai kepala kandang? tidak, Pak. Terus gimana? Tidak ini. Cuman petunjuk aja, Gimana? ditunjuk aja. Ya kan ini sudah kategori perusahaan besar loh, Pak. Iya. Ini kategori perusahaan besar, berarti kan ada manajemen pengelolaan. Ada manajer kandangnya, ya kan? belum ada, Pak. Ya lu apa kan kepala kandang? Ya kepala kandang aja. Nah, karyawannya pengangkatan SK karyawannya ada? Tidak, Pak. Tidak. Gimana nih kok perusahaan gede kayak gini? Batasan ininya 50.000 kan? Iya, batasannya 50.000. Ini sudah hampir lebih 100.000. Dulu kan sudah dihentikan. Tapi kan makanya kemarin lagi. Udah, ini kategori perusahaan besar. Bisa Bang. Pakai jalannya kan berarti jalan kabupaten. Jalan desa. Jalan desa. Dan Bapak ya, jalan yang dibayar. Ya, gimana Pak? Cuma tanggung jawaban dan cuman kan dia ada peran gitu. Gimana? Gitu. Rumah Pak? Jadi memang sibukan mana gitu ada ayam tuan gitu. Enggak apa kalau memang gitu. Ya kan ini teh perusahaan besar Pak. Iya, iya. Jumlah ayamnya banyak. Ayam tuh punya resiko penyakit, kan? Buang limbahnya kemana? Ngambil air bawah tanahnya dari mana?
Nanti merugikan warga sekitar enggak dengan pengambilan air yang begitu besar dari sini? IEB-nya ada nggak? Izin lokasi? Namanya apa namanya? Kripikin katanya. Oh iya. Ini nggak ada kantornya. Ini kan perusahaan gede, Pak. Ini perusahaan gede kok nggak ada kantornya, kepala kantornya tidur di situ. Cuman kalau CCTV aja Pak di atas. Ya bukan, ini kan perusahaan gede loh Pak. Lebih dari 150.000 dengan tingkat resiko yang sangat tinggi. Masuk ke tempat ini juga tidak ada harus steril. Betul. Tidak pakai standar ini. Jadi ini berpotensi dari penyakit. Saya ngerti. Bapak duduk di sini. Betul Pak. Kepala kantor, taruh di sini. Kepala kantor. Gudang, Pak. Kepala kantor, kepala gudang Pak. Kepala kandang. Kepala iya kepala kantor. Iya kepala kandang itu kepala kantor Pak. Kepala kantornya. Kandang itu ada manajemennya, Bapak kepalanya. Di sini. Bapak nggak diangkat langsung. Ada jaminan BPJS nggak? Karyawannya. Kalau kecelakaan kerja bagaimana? Langsung kita tangani aja. Bukan kecelakaan kerja jaminannya apa? Diobati Pak. Jaminannya apa? Jaminan asuransinya apa kalau kecelakaan kerja? Ada nggak? Ada nggak? Nggak ada. Nah, kalau nanti ada kebakaran di sini, jaminannya apa? Untuk pegawai. Untuk pegawai? Sudah ada. Tidak ada. Wah, ini perusahaan gede bukan kecil. Ini saya kasih tahu ya. Berarti kan yang lihat ayam dari luar bisa langsung masuk ke sini kan? Iya. Ya kan? Berarti tidak ada sterilisasi. Dari kalau ada tamu masih Hah? Bapak, ya dari sana kita semprot dulu gitu. Nah, Semprot dulu. saya kok bisa langsung boleh masuk? Celup kaki, harusnya celup kaki mungkin anak-anak belum Begitu kita masuk ya, ini baru kan- check in kita tadi. Ya. Yang masih ada ayam mana? Ini perusahaan segede ini tidak ada standarisasi apapun dan tidak ada izin apapun dibangun di tengah kawasan areal hutan. Jalannya sempit, harus melewati jalan desa. Dibangun di atas areal hutan bambu. Disegel aja Om. Udah Pak. Udah. Sebelah sini malah masih ada segel. Segelnya masih ada tapi tetap ada. Betul Pak. Di itu kan hitam Pak. Nah, ini ada segel sebelumnya. Ya dibongkar aja. Yang tidak mengindahkan apapun ya. Segelnya udah Masih ada. terpasang memang. Ambil. Ini masih ada segel tapi tidak diindahkan. Kalau beko aja bongkar. Ya nanti. Ini kan sudah disegel tuh. Harusnya pembangunannya kan dihentikan. Tapi ini masih terus berlangsung. Artinya kan sangat hormat tuh pada aturan. Siapa sih yang punya? Ini Silaban Pak. Siapa? Pak Silaban. Terus? Pak itu Pak Joni. Pak Joni apa? Pak Joni nama aslinya Akses Silaban. Akses Silaban, rumahnya di mana? Silakan. Di mana rumahnya? Senen. Belum tahu sih Pak. Belum tahu sih. Rumahnya tapi ini pergi ke sini. Terus kok bisa? Kenapa bisa Bandung? Kurang tahu Pak kalau itu. Ah, Dari sini itu udah berdiri aja. dia sudah tanda tangan. Kemudian pernyataan bagi yang bersangkutan sebagai koordinator kandang ini Oh, akan menghentikan. bersedia menghentikan aktivitas kegiatan pengelolaan kandang ayam yang berlokasi di Oh iya. Jadi yang punyanya sudah bersedia menghentikan tapi tetap ada. April 2020. Udah lama banget. Tahun lebih. Nanti jadi sok gimana? Peringatan yang ketiga. Kan Bapak yang jelasin. Jadi seharusnya waktu itu kan ada selang 7 hari. Nah, Tapi nggak tahu di parkir waktu itu cuma ngeluarin 2, nah, harusnya 3. nah. Padahal kan jedanya dari kedua ke Terus 3 itu sesaturan kalau jedanya terlalu lama masih berlaku. harusnya aturan. sudah ini Hah? harus sudah dieksekusi harus. Ya harusnya. Nggak usah lagi kasih peringatan. Itu kami konfrontasin Pak nanti. Ada aturan harus kasih peringatan lagi nggak? Sebenarnya kalau peringatannya itu masih bisa dilakukan Pak, tinggal dilanjutkan karena mereka sudah dilakukan. Walaupun sudah jedanya terlalu lama, nggak ada masalah. Oh ya, harusnya sudah Ya, Hah? kemudian ada dasar pembongkaran kaitan dengan pembongkaran bangunan itu memang setelah mendapat surat teguran dari OPD teknis mereka yang membongkar sendiri mereka di bawah dengan dikasih surat. Kalau mereka nanti bisa tidak membongkar sendiri di bawah pengawasan OPD teknis didampingi dengan kita pemerintah desa Polres mengawasi memaksa mereka untuk membongkar dan biaya mereka begitu. Kalau tetap tidak mau, kita bongkar. Pak Sembiringnya mana nomor teleponnya? Coba hubungi. Ini admin yang sininya Pak. Coba sini. Pencatatan segala macam. Bu, saya kok nggak lihat selembar pun izin perusahaan besar ini, Bu. Ini dibangun di tengah kawasan hutan, loh. Nggak, saya nanya, Ibu kan administrasi di sini. Ini kan dibangun di tengah kawasan hutan. Melewatinya juga jalan industri, jalan desa. Ini kan bukan kandang ayam, ini bukan habitat. Nah, nggak selembar pun saya lihat izin. Bukan tidak setuju peternakan, saya setuju peternakan, tapi tidak dibangun di tengah kawasan hutan. Ini hutan, hutan hijau. Ada nggak itu? Ada nggak?
surat izin aja ada nggak? Izin lokasi nggak ada, izin mendirikan bangunan nggak ada, kan itu sudah disegel, berarti perusahaan ilegal. Kirim ayamnya kemana? Ini jadi ini mitra kan? Saya mitra dari mana, perusahaan mana? Povan. Nanti saya kasih tahu loh ke Povan. Saya kasih tahu ya, PT Povan, perusahaan besar lah. Mitra saudara yang berada di desa Subukamana itu membangun areal peternakan dengan sangat luas, menggunakan areal hijau melewati jalan desa dan sudah disegel tapi tidak berizin. Gitu. Saya Didi Mulyadi, Wakil Ketua Komisi 4 menyampaikan untuk segera meninjau kerjasamanya karena ini melanggar seluruh aturannya dilanggar. Peternakan Popannya, supaya menghentikan iya, popannya kita menghentikan. Popannya kita hentikan. Coba hubungi bosnya dong, kasih tahu. Pak Doni. Coba telepon. Didi Mulyadi. Halo Pak. Halo. Pak, saya Dedi Pak, Wakil Ketua Komisi 4. Ini bangunan peternakan Bapak pertama bukan UMK, bukan mikro. Tapi ini kategorinya perusahaan besar Pak. Yang kedua, dibangun di areal kawasan hijau di RUTR. Dan sudah ada segel untuk dihentikan, kok malah nambah? Saya kurang sehat Bapak, Nah, terus? jadi nanti saya suruh nanti ke menemui Bapak. Enggak, saya nggak ada urusan dengan menemui saya Pak. Kalau saya ini, satu bangunan ini sudah disegel. Kemudian masih tetap berlangsung kegiatan. Malah nambah kandang. Kan ada surat pengaduan Pak ke saya Pak, ke Komisi 4. Karena ini areal kawasan hijau yang Bapak gunakan. Iya Pak, ya Pak, saya minta maaf dulu nih Pak. Heeh. Kemarin itu saya keadaan COVID kemarin, Heeh. saya nggak ada kesibukan apa-apa. Heeh. Jadi saya berusaha supaya saya bisa mengendalikan pikiran saya. Jadi saya berinovasi di Purwakarta. Saya bikin kandang itu Bapak. Ya bukan Pak. Jadi mengendalikan pikiran tapi nggak boleh melanggar Pak. Ya aku mengerti Bapak, saya minta maaf. Nggak boleh melanggar. Ini konsekuensinya enggak Pak. Ini enggak Pak. Kalau enggak Pak. Bapak beternak di kawasan yang bukan peternakan. Bapak beternak di kawasan hijau yang peruntakannya untuk menyimpan sumber mata air. Gini Bapak, aku pakai gini. Bapak, aku ingin ketemu dengan Bapak. Bagaimana caranya supaya aku bisa ngomong dengan pengutarakan yang ada di pikiran saya Pak. Enggak Pak. Gini. Ini kan regulasi Pak. Jadi nggak bisa ada kompromi. Ini regulasi. Di regulasinya di sini nggak boleh dibangun bangunan kecuali kawasan hutan. Iya gini Bapak, aku minta maaf dulu nih. Sebelumnya saya minta maaf, saya terlanjur sudah bangunnya. Jadi tolong Bapak bijaksana ke saya. Untuk mengambil sesuatu itu saya tidak bisa ngomong banyak. Saya berusaha semaksimal mungkin kemarin itu untuk menempuh bagaimana cara supaya Kan aku bisa beternak. enggak Pak, Bapak kenapa nggak ngambil tempat untuk areal peternakan? Kenapa Bapak Kenapa? Kemarin gini Bapak kemarin itu aku tidak punya lahan dulu. Tapi saya akan berusaha untuk mencari lahan untuk beternak nanti di kemudian hari. Saya tetap harus berkomitmen berinovasi di Purwakarta. Bagaimana caranya supaya menghidupkan ekonomi di Purwakarta Bapak? Pak, kalau urusan kehidupan ekonomi saya paham Pak. Tapi Bapak ini membangun di kawasan hutan. Sudah dikasih peringatan. Minta tolong ke Bapak bagaimana caranya? Nggak ada bagaimana Pak? Nggak ada. Supaya saya bisa ketemu dengan Bapak bagaimana caranya? Gini Pak, Bapak sudah dikasih surat peringatan. Harusnya kan di bangunan awal itu Bapak berhenti. Ini Bapak malah membangun dengan jumlah yang lebih hebat lagi. Berarti Bapak ini hebat banget. Semua aturan Bapak tabrak, undang-undang Bapak tabrak. Bukan hebat Bapak. Lah itu terus gimana? Hebat. Saya ingin berinovasi di Purwakarta. Dengan cara seperti ini, saya punya lahan di situ dulu. Saya beli tahun 2009. Jadi kemarin itu saya berpikiran apa yang harus saya gunakan di sini. Memang kemarin itu juga memang sudah dibilang itu zona hijau. Tapi gara-gara saya sudah sempat membangun Bapak, memang saya sudah diperingatkan memang sudah aku yang salah. Harus saya akuin bahwa saya itu aku salah. Tapi dengan kesalahan saya ini sebagai saya rakyat Purwakarta, alangkah baiknya saya dibina oleh Komisi 4. Iya Pak, ini bukan urusan dibina Bapak. Ini Bapak bermodal besar. Loh, arahnya kemana? Ya, Begitu aja Bapak. ya arahnya nggak boleh Bapak membangun perusahaan besar. Ini besar loh Pak, bukan mikro. Perusahaan besar di areal kawasan hijau ini nggak boleh. Kalau urusan areal kawasan hijau kan nggak bisa ditawar. Saya kan bukan untuk ketemu Bapak nyari solusi. Ya solusinya ya Bapak nggak boleh terus mengembangkan bangunan karena Bapak nggak akan dapat izin IMB, Bapak nggak dapat izin pengambilan air, dan dengan mitra kerja Bapak, Popan bisa diputus karena dia melanggar peraturan. Memang gini Bapak, memang tidak akan
saya tambahin lagi. Saya memilihkan lagi ke tadinya udah disuruh saya ke Maniis, sama ke pesawahan, sama ke ini Pak Pondok Salam. Memang saya berencana untuk ke depan saya harus nambahin lagi di Purwakarta, dan itu tidak akan saya tambahin lagi Pak, cukup segitu, dan saya tidak mau lagi bikin masalah lagi di Purwakarta, cukup sekali ini, tolong dimaafkan. Sebenarnya nggak bikin masalah, Pak. Tapi Bapak melakukan sesuatunya bandel. Udah tahu melanggar, Bapak tabrak. Iya Pak, memang saya Iya loh, Pak. Kalau saya kan kalau sudah menyangkut kawasan hijau, ya kan, saya tuh nggak bisa kompromi kalau menyangkut kawasan hijau. Karena nanti bagaimana kalau di tempat Bapak diizinkan, besok ada properti bangun di sini juga, besok ada pabrik bangun di sini juga, habis dong kawasan hijaunya. Gitu, Pak. Nah, cukup segini aja Pak, saya nggak bakal tambahin lagi. Ya tapi Bapak nggak akan ada izin apapun dan Bapak pasti diputus dengan Fovannya karena Bapak melanggar. Instruksinya, aku tolong dibantu Bapak. Ya dibantunya taati aturan, sesuai aturan aja. Kalau saya sih kan ini undang-undang loh, Pak. Kalau RUTR itu, gitu kan. Jadi ya nggak bisa tawar-menawar. Ya. Undang-undang ya, dan tidak mengerti tadinya. Tapi karena sudah terlanjur, ya. Tapi aku jadi bingung Bapak, saya tidak bisa ngomong apa lagi. Iya, kenapa Bapak kok membangun langsung ditabrak-tabrak aja? Nggak bisa izin dulu ke lingkungannya, ke desa. Ada izin di Ke lingkungan saya Pak, sudah ada. ke kecamatan. Oh iya kan harusnya ada izin lokasi dari BPM TSP. Bapak nggak ada semuanya. Ambil air bawah tanah izin dulu. Bukan menghambat, bukan Pak, karena memang peruntukannya ini berpengaruh terhadap areal konservasi di kawasan ini. Kalau Bapak caranya coba kemana Bapak caranya, saya semua bisa. Ya, saya sih bukan. Tolong dibina saya. Enggak. Ini kan kalau saya sih nggak punya otoritas untuk mengambil keputusan yang ada di sini. Saya hanya menyampaikan ada pengaduan pada saya lagi masa reses. Ada sebuah kawasan peternakan dengan jumlah lebih dari 100.000 dibangun di areal hijau, sehingga saya telusuri dan ternyata benar gitu loh, Pak. Bapak nanti cara teknis ya dengan pemerintah daerah saja, Pak, nggak dengan saya, Pak. Oke Bapak, gini Bapak, adu Bapak, saya tidak mau ketahuan Bapak. Bahwa saya tahu bahwa Bapak itu adalah anggota DPRD pusat itu dari Purwakarta, saya ikut adu Bapak. Enggak. Ditempuh nanti juga dengan data saya tempuh. Ya, gini Pak. Ini nggak bisa ditempuh karena di Perdanya, RUTR-nya, RT RW-nya ini kawasan hijau. Betul, Pak. Ini kawasan hijau. Nanti Bapak tinggal dengan Satuan Polisi Pamung Praja aja diskusi-diskusinya ya, Pak ya. Oke Bapak, terima kasih Ya. banyak. Oke, terima kasih, Pak ya. Ya, terima kasih. Ya, tapi untuk sementara untuk sementara ini saya Bapak minta hentikan seluruh pembangunan. Kan kemudian nanti Satpol PP-nya ada surat peringatan yang ketiga dan Bapak harus membongkar bangunannya. Itu aja, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Ya. Ya, ini aturan, Pak. Bapak tempuh aja regulasinya dengan Satpol PP, bukan dengan saya. Saya kan nggak ada urusan. Saya kan hanya melakukan pengawasan. Ini ada sebuah pelanggaran yang harus ditegakkan oleh pemerintah daerah. Itu aja, Pak. Ya. Enggak, maksudnya seperti ini Bapak. Gini aja, nanti Bapak dipanggil deh oleh Satpol PP ya. Ya. Bapak nanti dipanggil oleh Satpol PP. Kira-kira kapan Pak? Soalnya saya lagi kurang sehat. Ya udah hari Senin, mungkin hari Senin ya. Hari Senin dipanggil, Pak. Hari Senin libur, hari Rebo Bapak dipanggil ya. Selasa suratnya datang, ya. Oke. Terima kasih, Pak. Terima kasih Bapak. Seluruh kegiatannya dihentikan dulu ya, Neng. Nanti tambah rugi loh. Nanti kegiatan yang pembangunan hentikan dulu, nanti ngeluarin duit banyak lagi, nanti tambah rugi, kita bongkar tambah rugi. Jadi hentikan, ini kan kerugian yang kedua. Coba kalau ya waktu yang pertama tidak bangun lagi yang kedua, kita tambah rugi. Gitu, nanti tambah rugi, bangun lagi tambah rugi. Gitu. Ya, jangan ngelamun aja. Ya.